Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita umur ya, rezeki sampai saat ini, yang mana kita sampai saat ini masih bisa menjalankan ibadah ya, terutama ibadah puasa di bulan Ramadan ya. Adik-adikku sekalian, anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan, pada kesempatan kali ini pada materi kedua ya, hari kedua di Smart Friend Virtual 2020 SMA plus tebar ilmu. Bapak akan menjelaskan tentang sholat sunnah ya. Ini adalah fikih, masih fikih. Pada kesempatan sebelumnya kita sudah menjelaskan tentang sholat fardu. Sekarang kita akan menjelaskan tentang sholat sunnah ya. Sholat sunnah adalah sholat selain sholat fardu, yaitu yang biasa dikerjakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, yang dimana kita menunaikannya akan mendapat ganjaran, dan sedangkan jika tidak melaksanakannya tidak mendapat dosa, seperti itu. Nah, adik-adikku sekalian, sholat sunnah terdiri dari dua ya. Yang pertama ada sholat sunnah muakkad ya, yang diharuskan, dan sholat sunat goir muakkad ya, selain diharuskan, yang tidak diharuskan tapi sunnah dilaksanakannya ya. Baik, yang pertama kita akan menjelaskan tentang sholat sunnah muakkad. Bagaimana sholat sunnah muakkad? Yaitu sholat sunat yang sangat dikuatkan ya, selalu dikerjakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita juga perlu melaksanakannya ya, karena ini dikuatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang selalu beliau kerjakan ya. Sholat sunat muakkad terdiri dari beberapa macam, diantaranya yaitu sholat sunat rawatib, sholat sunnah rawatib. Apa itu sholat sunnah rawatib? Sholat sunnah rawatib yaitu sholat sunnah yang dikerjakan mengiringi sholat fardu yang 5 waktu ya, baik yang dikerjakan, yang dilakukan sebelumnya atau qobliyah, maupun sesudahnya atau ba'diyah ya. Itu adalah sholat sunat rawatib. Biasanya dilakukan ya 2 rakaat atau lebih ya. Yang kedua yaitu sholat sunnah malam ya, yaitu sholat sunnah yang dikerjakan pada malam hari sesudah sholat isya, yaitu sampai sebelum fajar, yaitu sholat sunnah malam. Itu disebut juga sholat sunnah lail ya. Waktu yang paling utama adalah 1/3 malam atau sulusul lail ya. Itu adalah sholat sunnah malam. Sholat malam ini adalah ada macam-macam sholat sunnah malam, meliputi sholat sunnah tahajud ya, sholat sunnah tahajud, tarawih, dan witir ya. Itu dikerjakan pada malam hari ya. Biasanya sholat sunnah tarawih dikerjakan pada bulan Ramadan ya. Kalau sholat sunnah witir itu pada 12 bulan ya, tiap hari sholat witir, tidak hanya di bulan-bulan Ramadan saja sholat witir. Itu biasanya yang 3 ini biasanya dikerjakan malam hari ya, sholat tarawih, sholat sunat tahajud, sholat sunat witir ya. Yang ketiga yaitu sholat idain ya, sholat 2 id ya, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha ya. Itu bagi umat Islam yang pelaksanaannya pada waktu duha ya. Selanjutnya yang keempat ada sholat tahiyatul masjid ya.
Sholat tahiyatul masjid adalah sholat sunnah 2 rakaat yang dikerjakan setelah kita memasuki masjid, ya. Sesaat setelah kita memasuki masjid, sebelum sholat rawatib kita melaksanakan sholat sunat tahiyatul masjid sebanyak 2 rakaat, ya. Dan selanjutnya yaitu kelima ada sholat sunnah duha, ya. Sholat sunnah duha adalah sholat sunnah yang dikerjakan ketika matahari telah terbit atau naik sekurangnya 7 hasta, ya. Ya, hingga terasa panas menjelang sholat duhur. Itu menjelang sholat duhur itu adalah pelaksanaan sholat duha. Itu 5, ya. 5 sholat sunnah muakkad yang harus kita kerjakan karena Rasulullah selalu mengerjakannya, ya. Selanjutnya yaitu ada sholat sunnah ghair muakkad, ya, yaitu sholat sunnah yang tidak dikuatkan, kadang-kadang dikerjakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Kadang-kadang dikerjakan, kadang-kadang tidak, ya. Sholat sunnah ghair muakkad terdiri dari beberapa macam, diantaranya, ya, ini adalah sebagian saja. Di antaranya yaitu sholat istisqa, ya. Sholat istisqa yaitu sholat memohon hujan yang dikerjakan jika terjadi kemarau panjang, ya. Jika terjadi kemarau panjang biasanya kita melaksanakan sholat istisqa, ya. Yang kedua yaitu sholat khusuf dan kusuf, yaitu sholat gerhana bulan dan gerhana matahari. Ini kadang-kadang dikerjakan sama Rasulullah, kadang-kadang juga tidak dikerjakan sama Rasulullah, ya. Oke, itu ada 2, ya. Selanjutnya yaitu ada hikmah sholat sunnah. Apa hikmahnya sholat sunnah? Yaitu hikmahnya sholat sunnah rawatib hikmahnya itu untuk menutupi kekurangan-kekurangan dalam sholat fardu, ya. Kalau misalkan kita sholat fardunya salah-salan atau sholat fardunya diambil yang fardu saja, ya, yang kemarin sunnah-sunnahnya tidak dikerjakan, maka sholat rawatib ini itu bisa menutupi kekurangan-kekurangan dalam sholat fardu, seperti itu. Yang kedua yaitu mengerjakan sholat duha. Hikmah mengerjakan sholat duha adalah memperoleh keutamaan yang besar, ya, dan merupakan pengganti kebaikan yang tidak dapat dijalankan, serta mempermudah dan barokah dalam rezeki, ya. Itu juga hikmah dari sholat sunat duha. Selanjutnya sholat tahiyatul masjid. Ini ada hikmah sholat tahiyatul masjid. Sholat tahiyatul masjid hikmahnya yaitu dapat menambah semarak dan kemakmuran masjid, ya. Kalau masjidnya kurang makmur, ya, kita harus mengerjakan sholat sunat masjid, ya, tahiyatul masjid yang 2 rakaat, ya. Itu adalah selain pandang, ya, sholat sunnah. Tentang materi sholat sunnah banyak sekali sholat sunnah yang belum dibahas, ya. Kalian cari di masjid-masjid, ya, tanya ke ustadz mengaji, ikut-ikut kajian, ya, agar kita mengetahui mana sholat sunat muakkad, mana sholat sunat ghair muakkad yang harus kita kerjakan, ya. Oke, sampai di sini dulu materi dari Bapak, ya, tentang sholat sunnah, ya. Mudah-mudahan kalian bisa mengerjakannya, ya. Kita sama-sama mengerjakan sholat sunnah di luar sholat fardu, ya. Kalau sholat sunnah saja ada muakkad, ya, dikuatkan atau diharuskan, apalagi sholat fardu itu diwajibkan, ya. Makanya kalau misalkan orang yang sering mengerjakan sholat sunnah, dia pasti mengerjakan sholat fardu, ya, seperti itu. Oke, sampai di sini dulu. Tugasnya buat kalian, jangan lupa isi absen kalian, ya. Jangan lupa isi absen dan salin materi ini ke dalam kertas, ya, ke dalam kertas lembar. Lalu nanti dikumpulkan ke sekolah buat nilai kalian, ya, seperti itu. Sampai di sini dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.